Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini materi belajar kita tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Baik anak-anak, langsung kita masuk pada materi. Keberagaman dalam jenis usaha masyarakat. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha dipengaruhi oleh faktor 1. Kondisi geografis Indonesia yang beragam. 2. Penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. 3. Kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat adanya keberagaman jenis usaha yaitu dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing dan saling bekerja sama sehingga terciptanya persatuan dalam masyarakat. Lalu bagaimana cara kita menghargai usaha atau pekerjaan orang lain? Yang pertama, membayar ongkos atau upah yang telah ditentukan. 2. Membayar ongkos atau upah tepat waktu. 3. Memberi penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. 4. Melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Kesadaran menghargai keberagaman sosial budaya di Indonesia. Keberagaman sosial budaya yang menjadi ciri khas dan kekayaan bangsa harus kita jaga bersama-sama demi persatuan dan kesatuan Indonesia. Banyak ancaman terhadap persatuan dan kesatuan NKRI, seperti perselisihan dan konflik yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik juga dapat terjadi karena kita tidak saling memahami satu sama lain. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki sikap agar menumbuhkan rasa saling memahami dan menghormati, menghargai dalam masyarakat. Yang pertama, sikap mau berteman dan bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. 2. Mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. 3. Turut serta dalam upaya memelihara dan melestarikan budaya dari seluruh Indonesia. 4. Turut serta menyukseskan pagelaran seni dan budaya daerah lain. Peristiwa dalam teks non-fiksi. Peristiwa dapat ditemukan dengan membaca keseluruhan teks. Saat membaca, kita akan menemukan gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang terletak di awal atau akhir sebuah paragraf. Nah, anak-anak, informasi yang berkaitan dengan peristiwa dalam teks sebaiknya ditulis secara ringkas dan jelas agar pembaca dapat memahaminya. Menyampaikan peristiwa dalam teks dapat melalui peta pikiran. Selain melalui peta pikiran, kamu juga dapat menggunakan diagram alir. Isi kolom dalam diagram alir dapat berupa ringkasan. Ringkasan adalah intisari sebuah teks. Lanjut pada materi IPA, kualitas air untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Kualitas air bersih harus memiliki 3 syarat, dari syarat fisika, syarat kimia, dan syarat biologi. Kita mulai dari syarat fisika. Air bersih yaitu air yang tidak berasa, air yang tidak berbau, air tidak keruh dan tidak berwarna, dan air tidak memiliki endapan. Syarat kimia air bersih yaitu memiliki tingkat keasaman yang normal, dan air tidak mengandung bahan kimia beracun.
Sedangkan kualitas air bersih pada syarat biologi, yaitu air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Dampak pencemaran air dan krisis air bersih. Air di permukaan bumi tidak akan habis karena adanya siklus air. Kalian sudah tahu kan anak-anak bagaimana siklus air tersebut? Akan tetapi, air yang kita butuhkan adalah air bersih. Saat ini air bersih semakin sulit didapatkan terutama di daerah perkotaan. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga kualitas air. Bagaimana caranya? Yang pertama, mencuci pakaian dengan air secukupnya. Yang kedua, menggunakan air bekas cucian beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, menghemat air ketika mencuci kendaraan. Anak-anak, kita juga harus menjaga air dari pencemaran. Karena pencemaran air biasanya disebabkan oleh limbah cair industri, sampah kemasan makanan atau minuman, sisa deterjen, dan pestisida yang dapat menimbulkan dampak pencemaran pada air. Antara lain, sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Lalu, air yang tercemar dapat mengganggu pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan. Lanjut pada kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia dibagi menjadi 3, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Dalam prosesnya, kegiatan produksi membutuhkan pekerja. Yang kedua adalah distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan hasil produksi yang berupa barang dan jasa kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi meratakan hasil produksi dari wilayah tertentu kepada konsumen di seluruh wilayah. Yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi yang berupa barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, dari sini anak-anak bisa dipahami ya bahwa nama kegiatannya berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan pelaku ekonominya disebut produsen, distributor, dan konsumen. Selanjutnya materi SPDP tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Contohnya yaitu buku-buku cerita bergambar, komik, novel, majalah anak-anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar di samping merupakan poster tentang langkah pencegahan penyebaran virus corona. Pesan yang disampaikan jelas karena adanya gambar yang mewakili maksud dan tujuan yang ingin disampaikan, sehingga pembaca atau penerima pesan mudah mengerti. Bagaimana cara kita membuat gambar cerita? Nah, berikut langkah-langkahnya ya anak-anak. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kamu bisa menggunakan kuas dan cat air untuk menggambar dengan teknik basah. Sedangkan pensil warna, krayon, dan spidol untuk menggambar dengan teknik kering. Yang kedua, tentukan tema. Menentukan tema dapat dilakukan dengan mengingat hal kesukaan atau pengalaman kita dan pengalaman orang lain yang menarik. Kemudian yang ketiga, membuat sketsa gambar.
Buat sketsa menggunakan pensil agar dapat dihapus apabila ada kesalahan. Kemudian beri warna pada sketsa yang sudah dibuat agar lebih menarik. Terima kasih anak-anak telah bergabung di kelas hari ini. Berikut materi yang sudah Ibu sampaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.